Dari Nanggala City, saya ingin menyapa kita semua. Shalom dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Oktriaven Parilimbong. Saya adalah mahasiswa teologi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, angkatan 2019, semester 3. Pada saat ini, pada video kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah dogmatika 1 tentang pengakuan iman yang diampu oleh Bapak Pendeta Alfius Pasulu. Dan pada saat ini saya akan merefleksikan menjelaskan kepada kita secara singkat tentang cikal bakal lahirnya pengakuan Gereja Toraja. Secara singkat, Gereja Toraja berdiri sebagai suatu sinode secara resmi pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Dalam perjalanannya, Gereja Toraja memiliki kerinduan untuk memiliki pengakuan iman sendiri yang relevan dan fungsional. Kerinduan Gereja Toraja untuk memiliki pengakuan sendiri dituangkan melalui keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-13 di Pelopo pada tahun 1972 yang merupakan tekad peningkatan Gereja Toraja yang memiliki pengakuan sendiri sejak ia berdiri. Akhirnya, pada tanggal 27 November tahun 1981, Gereja Toraja akhirnya memiliki pengakuan sendiri sebagai hasil pergumulan berdasarkan penugasan dan keputusan Sidang Sinode Am yang ke-16 di Makale. Pengakuan Gereja Toraja disusun oleh Komisi Usaha Gereja Toraja atau KUGT, dan akhirnya pengakuan Gereja Toraja secara resmi disahkan melalui Sidang Sinode Gereja Toraja yang ke-16 setelah digumuli selama kurang lebih 10 tahun. Tujuan pengakuan Gereja Toraja. Adapun tujuan pengakuan Gereja Toraja adalah untuk dijadikan pegangan dan pedoman bagi pelaksanaan tugas Gereja Toraja di tengah-tengah dunia di mana Gereja Toraja ditempatkan Tuhan. Selain itu, pengakuan Gereja Toraja juga bertujuan sebagai bahan utama untuk kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan agama. Pengakuan gereja barulah merupakan pengakuan bila ia berfungsi di tengah-tengah kehidupan gereja sehari-hari seperti: 1. Tuhan Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan berbagai cara. Pengakuan tidak lain daripada jawaban manusia atas pernyataan Allah secara reflektif. 2. Allah menyatakan dirinya kepada dunia di dalam Yesus Kristus, dapat kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Oleh sebab itu, pengakuan didasarkan pada kristologis dan bahkan kristosentris. Pengakuan harus membuka diri tanpa membatasi diri kepada pribadi-pribadi. Pengakuan Gereja Toraja berfungsi untuk 1. Sebagai ungkapan iman. Kisah para Rasul 4 ayat 20 mengatakan bahwa sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. 2 Korintus 4 ayat 13b mengatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. 2. Pengakuan Gereja Toraja berfungsi sebagai kesaksian dan pertanggungjawaban akan pengharapan. 3. Sebagai pegangan untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang salah. 4. Untuk memelihara kesatuan iman. 5. Sebagai pegangan untuk menyatakan kebenaran iman dan melanjutkan ke generasi baru. Struktur pengakuan Gereja Toraja. Secara sistematis pengakuan Gereja Toraja dibagi ke dalam 8 bab, dan saya akan menjabarkannya. Bab 1 tentang Tuhan Allah. Gereja Toraja mengaku bahwa Allah hanya satu atau Esa, bukan 3. Tetapi pengakuan mengenai Allah Esa, Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan, tak ada Allah lain yang dapat disembah. Bab 2 tentang firman Allah. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang memanggil kita untuk percaya kepadanya. Bab 3 manusia. Gereja Toraja mengaku bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bab 4 penebusan. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus menjadi manusia sejati untuk melakukan penebusan karena manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri dari dosa. Bab 5 pengudusan. Gereja Toraja mengaku bahwa Allah Roh Kudus diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak untuk memberlakukan dalam hidup kita
karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Bab 6, umat Allah. Gereja Toraja mengaku bahwa gereja sebagai suatu persekutuan yang dinamis dan terbuka. Allah yang memanggil manusia untuk menjadi berkat bagi sesama di dunia ini. Bab 7, dunia. Gereja Toraja mengaku bahwa dunia adalah ciptaan Allah yang baik. Dosa manusia yang mengakibatkan rusaknya hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan sesama, antara manusia dengan alam. Bab 8, zaman akhir. Gereja Toraja mengaku bahwa zaman akhir bukanlah hanya soal nanti, tetapi kedatangan Tuhan Yesus sudah dimulai. Inti pengakuan Gereja Toraja. Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk diturut ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Perlu kita perhatikan bahwa pada kata itulah perlu untuk kita garisbawahi. Kata itulah dipilih oleh Gereja Toraja sebagai pengakuan dengan alasan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat memang benar, tidak dapat disangkal. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengaku secara relevan di tengah-tengah dunia, maka pengakuan itu baru merupakan pernyataan netral, belum merupakan satu pilihan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat memang benar, tetapi itu belum berarti selain Yesus tidak ada lagi Tuhan dan Juru Selamat lainnya. Refleksi saya secara pribadi mengenai pengakuan Gereja Toraja yaitu, setelah kita mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengetahui bahwa secara mutlak pengakuan gereja tidak perlu. Yang perlu adalah satu-satunya firman Allah. Pengakuan memiliki kewibawahan oleh karena pengakuan berdiri di atas Alkitab. Oleh sebab itu, pengakuan gereja tidak perlu. Yang perlu adalah satu-satunya firman Allah, dan pengakuan gereja tidak disamakan dengan firman Allah. Namun pun demikian, kita harus setelah kita mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, hendaklah kita untuk terus hidup dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena terkadang dan bahkan di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita melupakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pengharapan kita seringkali dijamin oleh hal-hal duniawi dan melihat keadaan dari lebihnya saja. Dan bahkan kembali ke dunia anak muda telah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pada kenyataannya karena percintaan terkadang membuat anak muda meninggalkan Tuhan, meninggalkan Juru Selamat yang ia telah akui. Tetapi satu hal yang hendak saya katakan bahwa pengakuan itu hendaklah untuk kita terus yakini di dalam Yesus Kristus untuk mewujudkan kehadiran Allah dimanapun kita berada tanpa adanya perbedaan. Demikianlah refleksi saya mengenai pengakuan Gereja Toraja, dan shalom dan salam sehat. Terima kasih.